Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Maulana Arfandi, NIM 1914311021 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan modul linear programming dan modul transportasi untuk memenuhi UTS mata kuliah Sains Manajemen. Langsung saja yang pertama. Saya akan mengerjakan linear programming halaman 166 nomor 16. Kenapa saya mengerjakan nomor 16? Karena NIM akhir saya berakhiran angka 1 dan jumlah orang di kelas B ada 15 dan ketika tambahkan menjadi 16. Untuk soal yang pertama saya bacakan. Hickory Cabinet dan Furniture Company memproduksi sofa, meja, dan kursi di pabriknya di Greensboro, North Carolina. Pabrik tersebut menggunakan 3 sumber daya utama untuk membuat furnitur kayu, kain pelapis, dan tenaga kerja. Kebutuhan sumber daya untuk setiap buah furnitur dan total sumber daya yang tersedia per minggu adalah: untuk sofa tersedia 7 kayu, tersedia kayu pelapis 12, tersedia 6 tenaga kerja. Untuk meja tersedia 5 kayu, tidak tersedia kayu pelapis, dan tersedia 9 tenaga kerja. Untuk kursi tersedia 4 kayu, tersedia 7 kayu pelapis, dan tersedia 5 tenaga kerja. Untuk total sumber daya yang tersedia yaitu adalah 2.250 untuk kayu, 1.000 untuk kayu pelapis, dan 240 untuk tenaga kerja. Lanjut soalnya. Furnitur tersebut diproduksi secara mingguan dan disimpan dalam gudang hingga akhir minggu, kemudian dikirim keluar. Gudang tersebut mempunyai kapasitas total 650 buah furnitur. Setiap sofa menghasilkan laba $400, setiap meja menghasilkan $275, dan setiap kursi menghasilkan $190. Perusahaan tersebut ingin mengetahui berapa buah dari masing-masing jenis furnitur yang harus dibuat per minggu untuk memaksimalkan laba. Untuk yang A, tugasnya adalah rumuskan sebuah model pemrograman linear untuk permasalahan ini. Untuk yang B, selesaikan model ini dengan menggunakan komputer. Kita lanjut slide yang selanjutnya. Untuk metode penyelesaian, di sini saya mendefinisikan variabel keputusan terlebih dahulu. Yang X1 saya misalkan sofa, X2 saya misalkan meja, X3 saya misalkan kursi. Yang kedua, saya definisikan fungsi tujuan yang diselesaikan. Karena perintahnya di soal adalah untuk memaksimalkan laba, jadi fungsi tujuan yang diselesaikan adalah maksimal. Yang ketiga, saya definisikan fungsi kendala dari permasalahan yang ada. Untuk kayu, fungsi kendalanya adalah, rumusan fungsi kendalanya adalah 7x1 ditambah 5x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 2250. Untuk kain pelapis, yaitu 12x1 ditambah 7x3 lebih kecil sama dengan 1000. Untuk tenaga kerja, yaitu 6x1 ditambah 9x2 ditambah 5x3 lebih kecil sama dengan 240. Untuk gudang, x1 tambah x2 tambah x3 lebih kecil sama dengan 650. Oke, kita langsung saja praktek. Untuk lebih mempermudah kita praktek, lebih baik kita bagi dua layarnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah seperti ini, kita klik new, kita aktifkan dulu view-nya, kita modul 3, kita buat baru linear programming. Di sini terdapat 4 constraint, terdapat 3 variabel. Oke, dengan objektifnya maximize. Oke, kita buat. Oke, kalau sudah seperti ini, kita hit panelnya terlebih dahulu untuk memperluas area kita. Yang pertama, kita ubah constraint
constraint 1 ini menjadi kayu dicontohkan. Kayu ini kayu pelapis, ini tenaga kerja, ini gudang. Oke, kita masukkan nilainya ke masing-masing constraint atau variabelnya. Untuk yang variabel X1, kita mulai dari X1 ini, tepatnya di constraint kayu, kita isi yang X1 nya ada 7, untuk X2 nya ada 5, untuk X3 nya ada 4. Lebih kecil sama dengan 2250. 2250. Oke. Untuk yang kain pelapis kita isi 12. Untuk X1, untuk X2 nya tidak ada. Lalu untuk yang X3 7. Oke. Lebih kecil sama dengan 1000. Oke. Untuk yang tenaga kerja kita isi untuk X1 nya 6, untuk X2 nya 9, untuk X3 nya 5. Untuk gudang kita isi 1, X2 nya 1, dan X3 nya 1. Lebih kecil sama dengan 650. Oh ya, untuk tenaga kerja kita isi 240. 240. Oke. Kalau sudah terisi seperti ini, lebih baik kita besarkan untuk POM-QM-nya. Oke. Langkah pertama adalah setelah selesai menginputkan semuanya, untuk maximise kita inputkan terakhir. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk kayu itu X1 nya terisi 7, X2 nya terisi 5, dan X3 terisi 4, dan lebih kecil sama dengan 2250. Untuk kain pelapis X1 nya 12, tidak tersedia X2, dan X3 nya 7, lebih kecil sama dengan 1000. Untuk tenaga kerja X1 nya 6, X2 nya 9, X3 nya 5, lebih kecil sama dengan 240. Untuk gudang X1, X2, X3 1, lebih kecil sama dengan 650. Untuk yang terakhir kita isi maximize-nya. Perintahnya adalah isi maximize-nya adalah untuk yang X1 400, untuk yang X2 275, untuk yang X3 190. Maximize ini didapat dari mana? Mari saya jelaskan. Nah, ini maximize. Untuk maximize sendiri didapatkan dari sofa menghasilkan laba $400, meja menghasilkan laba $275, dan kursi menghasilkan laba $190. Itu maximize-nya didapat dari sini. Oke. Setelah sudah terisi maximize-nya, kita jalankan dengan memencet tombol solve. Oke. Nah, dan ini hasilnya. Untuk sofa sendiri, solusinya adalah memproduksi 40 buah sofa per minggu. Untuk X2 sendiri atau meja tidak memproduksi meja per minggu. Untuk kursi tidak memproduksi kursi per minggu. Ini untuk solusi terbaik menghasilkan maksimal laba. Dan untuk sumber daya yang tersedia totalnya ada, solusinya adalah 16.000 untuk sumber daya yang tersedia.
Untuk tenaga kerja ini menghasilkan 66,67 jam atau 66,67 jam ini per minggu. Jadi kalau dijadikan harian itu menjadi kurang lebih 9 jam per hari. Jadi untuk menghasilkan laba maksimal dari furnitur yang diusahakan tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.